ketika Dena dilaporkan hilang pada 13 Oktober 1999, sedikit yang tahu kalau kejadian ini akan berubah menjadi kasus pembunuhan yang mengerikan. Dena hilang selama 8 tahun penuh dan polisi berusaha yang terbaik untuk mengungkap semuanya. Dena adalah warga California yang sangat dikasihi tetangganya. Dia digambarkan sebagai sosok yang ceria, lincah, dan ringan tangan. Dena sangat dekat dengan keluarganya. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Selepas SMA, Dena menikah dengan kekasih SMA-nya. Dia senang menjadi seorang istri dan senang melakukan pekerjaan mengurus taman di sekitar rumah. Dena hamil, tetapi kemudian keguguran. Hal ini membuatnya hancur hati dan dia tidak pernah melupakannya. Dena mulai minum, dan inilah yang menghancurkan pernikahannya dan menghilangkan pekerjaannya. Setelah bercerai dari suami pertamanya, Dena berkencan dengan seorang pria bernama Mark. Mereka pertama kali bertemu di acara sale yang diadakan ibu tiri dan saudara perempuan Dena, dan tidak selang lama mereka pun berkencan. Menurut keluarga Dena, Mark memperlakukan Dena bak seorang putri saat mereka ada. Tetapi saat hanya berdua, hubungan mereka kacau balau dan jauh dari harmonis. Dena telah beberapa kali menghubungi polisi dan mengajukan tuntutan KDRT, tetapi selalu membatalkannya. Pada musim gugur 1999, kesabaran Dena sudah habis. Dena mengatakan kepada mamanya kalau dia akan keluar dari rumah Mark dan mencari tempat tinggal baru. Dia juga akan kembali bekerja di kantor kesejahteraan di kabupaten. Pada 10 Oktober, Dena menelpon mamanya untuk meminta seekor burung peliharaan mamanya. Dena bilang akan mengambilnya dalam beberapa hari. Setelah itu, Dena tidak pernah lagi menghubungi mamanya. Hal ini membuat mamanya heran, karena setiap hari Dena selalu menelpon hanya untuk menanyakan kabarnya. 2 hari setelahnya, Mark, sang mantan, bertanya apakah mamanya sempat bertemu Dena. Mark ke kantor Dena, tetapi mereka mengatakan dia tidak tampak masuk kerja. Mark melaporkan Dena hilang pada 13 Oktober 1999. Polisi dan pihak keluarga sangat curiga kepada Mark. Mark memang tampak kehilangan, tetapi Mama Dena, Barbara, meragukannya. Keluarga Dena akhirnya juga membuat laporan orang hilang. Barbara mengatakan mereka dibawa ke ruangan dan diwawancara secara terpisah dan diminta untuk membuat pernyataan tentang apa saja yang bisa menyebabkan hilangnya Dena. Mereka semua menyimpulkan hal yang sama, yaitu Mark bisa jadi terlibat. 4 hari setelah Dena menghilang, polisi memulai penyelidikan resmi mereka. Polisi menghubungi seorang pria yang baru saja tinggal satu atap dengan Dena, yaitu Russell. Russell hanya mengatakan kalau Dena tampak bahagia dan tidak ada yang aneh. Russell juga mengatakan bahwa Mark sudah beberapa kali muncul di rumahnya untuk mencari Dena. Polisi mengungkap sejarah panjang pelecehan dalam hubungan Dena dan Mark. Ada beberapa panggilan 911 yang dibuat Dena dan juga oleh tetangga pasangan itu. Dena juga pernah mengajukan perintah penahanan atas Mark dan harusnya jadwalnya tiba sehari setelah Dena menghilang. Mark tidak bisa memberikan alibi kepada polisi. Dia juga menolak tes poligraf dan pengacaranya mengatakan dia sudah selesai berbicara. Keluarga Dena memasang selebaran orang hilang.
Mereka mendatangi pintu ke pintu untuk menanyakan apakah ada yang melihat Dana. Tidak ada satupun yang menjawab pernah bertemu Dana. Setelah menghilang selama 5 hari, Mark menghubungi polisi. Dia memberitahukan bahwa dia melihat mobil Dana. Mobil itu berada di perumahan dekat rumah Mark dan rumah Russell. Polisi segera memproses mobil itu, tetapi mereka tidak menemukan sidik jari, darah, atau bahkan selembar rambut. Ada satu hal yang tidak biasa yang dilihat polisi, yaitu kursi samping pengemudi didorong ke belakang. Orang dengan ketinggian 186 cm memang harus memiringkan kursinya ke belakang. Sementara Dana bertubuh kecil dan Mark digambarkan sekitar 170 cm. Sekali lagi kasus Dana menjadi dingin. Donna, ibu tiri Dana, menjadi juru bicara keluarga. Dia menggelar konferensi pers supaya semua media dan berita lokal menayangkan berita tentang menghilangnya Dana, seorang pria yang berada di penjara Arizona yang sedang menjalani hukuman percobaan pembunuhan, menulis surat kepada polisi. Dalam surat itu, dia mengatakan telah menculik Dana di Modesto, lalu membawanya ke Georgia dan membunuhnya, lalu menguburkannya di sana. Polisi pun mendatangi pria ini, dan mereka langsung tahu kalau dia hanya membual. Narapidana itu akhirnya mengaku kalau dia membaca kasus Dana di koran dan mengira bisa keluar dari penjara untuk sementara waktu kalau dia membuat pengakuan itu. Pada Oktober 2007, Sersan Plante bersama polisi Modesto kembali memeriksa kasus dingin Dana. Ada selembar kertas yang benar-benar menarik perhatiannya. Seorang saksi yang baru 1 kali diinterview polisi menolak untuk melakukan tes poligraf. Saksi yang dimaksud adalah Russell, teman sekaligus kawan sekamar Dana. Sersan Plante mendatangi rumah Russell yang kala itu masih berada di Modesto. Russell ditanya kenapa tidak menjalani tes poligraf waktu itu. Dia menjawab kalau dirinya tidak mempercayai polisi, dan dia menyatakan diri tidak terlibat apapun. Polisi menyelidiki lebih dalam kehidupan pribadi Russell dan mengetahui kalau dia pernah menjalani hukuman federal atas tuduhan kepemilikan senjata tidak lama sebelum Dana menghilang. 2 hari setelah interview, Sersan Plante, agen khusus Medina dengan polisi negara bagian California, kembali mengadakan kunjungan ke rumah Russell. Kali ini, Medina merekam percakapan mereka. Mereka kembali menanyai Russell apakah dia terlibat. Kali ini Russell mengatakan bisa jadi dirinya terlibat. Dia pun bercerita kalau dia mendapati Dana pingsan di lantai. Dia mengatakan wajah Dana seperti baru saja dipukuli, tubuhnya dingin, dan tidak ada denyut nadi. Alih-alih menelpon polisi, Russell malah membungkus tubuh Dana dengan terpal, menggendongnya ke mobil, memasukkan 2 sekop ke dalam mobil, dan membawanya ke properti milik orang tuanya di Graveland, 50 mil jauhnya dari Modesto. Pada 31 Oktober 2007, jenazah Dana ditemukan di kuburan dangkal, persis di tempat yang dikatakan Russell. Polisi tidak termakan cerita Russell. Ketika mereka menginterogasinya lagi, kali ini Russell kembali mengubah ceritanya. Dia mengatakan Dana dan dirinya sedang keluar minum dan Dana mengamuk karena Russell menghabiskan uang terakhirnya sebesar $20. Mereka pun bertengkar dan Dana menamparnya. Russell menjadi berang, lalu meninju Dana, dan dengan 1 pukulan saja, Dana meninggal.
Pada musim gugur 2011, Russell dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 11 tahun. Dia menjalani hukumannya kurang dari 6 tahun dan dibebaskan bersyarat pada April 2017.